Pada video kali ini kita sampai pada KD 3.4 dengan topik pembelahan sel. Macam-macam pembelahan sel. Yang pertama, pembelahan amitosis atau pembelahan biner. Disebut amitosis dari kata a tidak, mitosis tahapan atau fase, maka berarti pembelahan yang tidak melalui fase pembelahan, tidak melalui tahapan, alias pembelahan secara langsung. Disebut juga pembelahan biner, bi itu 2, karena dari satu sel induk akan menghasilkan 2 sel anak yang identik. Pembelahan amitosis diawali dengan karyokinesis dari kata karyon, inti, kinesis, pembelahan. Berarti inti selnya, nukleusnya membelah dulu. Kemudian baru dilanjutkan dengan sitokinesis, pembelahan sel. Sito itu sel. Atau terjadi pembagian sitoplasma. Pembelahan amitosis berasal dari satu sel induk menghasilkan 2 sel anakan yang identik dengan sel induk. Contoh pembelahan ini terjadi pada organisme bersel satu atau uniseluler seperti misalnya pada protozoa, amoeba, paramecium, kemudian bakteri, alga maupun jamur bersel satu. Kita lihat diagramnya. Ini misalnya amoeba. Amoeba memiliki bagian terluar yang disebut dengan membran sel. Kemudian di dalamnya ada sitoplasma dan ada nukleus atau inti sel. Di dalam nukleus sudah dibahas di depan, terdapat materi genetik berupa kromosom dan gen. Nah, paramecium yang sudah dewasa, dia akan melakukan duplikasi kromosom. Kromosomnya akan dibuat duplikatnya sehingga memiliki 2 set kromosom. Kemudian terjadilah pembelahan inti. Jadi inti yang tadinya satu dengan memiliki 1 set kromosom yang sudah diduplikatkan menjadi 2 set kromosom. Kemudian nukleusnya tadi akan memanjang, akhirnya nukleusnya terbelah menjadi 2, karyokinesis, di mana masing-masing nukleus itu membawa seperangkat kromosom. Kemudian setelah intinya membelah, sitoplasmanya terbagi menjadi 2 sama banyak. Akhirnya membran sel yang di tengah ini akan melekuk semakin dalam dan akhirnya terputus membentuk 2 sel amoeba yang identik. Berarti telah terjadi sitokinesis, pembelahan sel dari satu sel induk menjadi 2 sel anak yang identik tanpa melalui fase pembelahan, maka disebut amitosis atau pembelahan secara langsung. Yang kedua yaitu pembelahan sel yang secara tidak langsung, artinya melalui tahapan. Pembelahan sel ini melalui tahapan-tahapan yang mencakup profase, metafase, anafase, dan telofase. Ini sudah merupakan urutan yang tidak boleh terbulak-balik. Pembelahan sel secara tidak langsung itu mencakup pembelahan mitosis dan meiosis.
Sebelum kita membahas tentang mitosis dan meiosis, kita akan membahas dulu tentang siklus sel. Siklus sel adalah sebuah pergerakan dari satu pembelahan sel ke pembelahan berikutnya. Jadi dari satu sel induk menjadi dua sel anak, kemudian dua sel anak ini nanti akan dewasa menjadi 4 sel baru. Itu dari pembelahan satu ke pembelahan berikutnya, itu disebut satu siklus sel. Atau dikatakan siklus sel adalah periode di antara dua pembelahan sel yang berurutan. Dibedakan menjadi dua fase utama, interfase dan fase pembelahan atau yang dikenal dengan istilah mitotik. Digambarkan seperti pada diagram Pi berikut. Ini adalah satu siklus sel, satu umur sel. Sel pada awalnya kecil mengalami pertumbuhan, growth. Kemudian akan menjadi besar, kemudian sampai saatnya dia mempersiapkan diri untuk memasuki fase pembelahan. Nah, inilah fase pembelahannya yang disebut dengan mitosis. Dari G1, S, dan sampai G2 itu berlangsung saat sel mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar sampai saatnya akan membelah. Disebut interfase. Jadi sekian panjangnya ini adalah interfase. Kemudian setelah interfase selesai, interfase kadang disebut sebagai fase istirahat yang sebenarnya diartikan karena sel itu tidak sedang membelah, maka dikatakan sebagai fase istirahat atau interfase. Sedangkan setelah dia mempersiapkan diri untuk membelah, maka akan memasuki fase mitosis yang mencakup profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Sel membelah menjadi dua sel anak yang identik yang ukurannya kecil, kemudian dia akan tumbuh membesar, kemudian melewati fase G1, S, dan G2, akhirnya akan siap membelah lagi. Kalau dilihat dari diagram Pi ini, maka interfasenya itu yang membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan fase pembelahannya sendiri berlangsung relatif sebentar. Kita bahas dari interfase. Interfase sering disebut sebagai fase istirahat hanya karena pada fase ini sel tidak sedang membelah. Namun, sesungguhnya istilah ini tidak tepat karena pada fase ini justru terjadi proses metabolisme, pertumbuhan dan sintesis protein untuk mempersiapkan ke fase pembelahan. Interfase meliputi fase G1 atau gap 1, di mana pada fase G1 ini terjadi sintesis organel-organel sel untuk melangsungkan metabolisme guna pertumbuhan sel itu sendiri. Jadi pada fase G1 ini sel itu aktif melakukan pembentukan organel untuk melangsungkan metabolisme yang akan digunakan untuk pertumbuhan growth cell. Kemudian memasuki fase S, di mana pada fase ini berlangsung proses sintesis protein
yang akan digunakan untuk pertumbuhan, jadi sintesis protein struktural dan replikasi DNA. Jadi pada fase S ini sangat penting karena DNA-nya, materi genetiknya direplikasi, dibentuk duplikatnya supaya memiliki dua set yang akan digunakan untuk persiapan dibagi ke dua sel anak ketika sel itu membelah. Fase interfase yang ketiga yaitu G2, gap 2. Pada fase ini berlangsung penggandaan organel sel yang akan dibagi menjadi dua sama banyak untuk masing-masing sel anakannya. Sekali lagi, interfase itu pertama adalah sel membentuk organel-organel untuk melakukan proses metabolisme guna untuk pertumbuhan. Ini G1. Kemudian di fase S ini penting sekali karena terjadi replikasi DNA, penduplikatan DNA. Kemudian setelah DNA-nya diduplikat, pada fase G2 ini sudah memasuki fase persiapan mitosis. Jadi dia cenderung membentuk organel-organel yang nanti akan dibagi ke dua sel anak sama banyak. Nah, setelah interfasenya selesai, berarti sel tersebut sudah siap memasuki fase pembelahan atau mitosis. Sebelumnya akan kita lihat dulu tentang ciri-ciri interfase. Sel yang berada pada interfase, sebentar saya kecilkan dulu. Sel yang berada pada interfase, kita lihat ini membran sel, kemudian ini membran nukleusnya, ini nukleolus, kemudian ini adalah benang-benang kromatin, calon kromosom. Kemudian yang digambar seperti palu pada seperti matahari ini adalah sepasang sepasang sentriol yang dikatakan sentrosom begitu. Jadi cirinya membran nukleus dan nukleolus tampak jelas ini. Membran nukleusnya jelas, nukleolusnya tampak jelas. Kemudian tampak butir atau benang kromatin ini seperti benang bundet. Jadi relatif masih tipis hingga disebut sebagai benang kromatin. Tolong diingat, ini ciri-ciri dari interfase. Yang penting membran nukleusnya jelas, nukleolusnya jelas, baru tampak benang kromatin, sedangkan pasangan sentriol masih berada di satu lokasi yang disebut dengan sentrosom. Kemudian fase pembelahannya. Jadi setelah interfase siap untuk memasuki fase pembelahan, maka sekarang kita bahas fase pembelahannya, yaitu pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel somatis atau sel tubuh. Sudah dibahas di KD 3.3 pada materi genetik bahwa sel itu dibedakan menjadi sel somatis, sel tubuh, dan sel germinal atau sel kelamin alias gamet. Nah, semua sel tubuh itu pembelahannya secara mitosis. Apa yang termasuk sel tubuh?
misalnya sel otot